Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Diah Nugraheni. Saya akan menyampaikan materi tentang muatan listrik dan hukum Coulomb. Listrik berasal dari kata elektron dalam bahasa Yunani, yang menyebutkan bahwa batu ember yang ketika digosok dengan sesuatu akan menarik benda-benda kecil seperti jerami atau bulu. Bisa dilihat batu ember itu seperti yang ada dalam slide berwarna coklat. Nah, bagaimana sejarah gejala listrik? Mengapa tadi batu ember digosok ternyata bisa menarik benda-benda kecil? Nah, sekarang kita pelajari sejarahnya. Gilbert, seorang ilmuwan dokter istana Inggris tahun 1600 melakukan percobaan mengenai listrik gosokan. Itulah yang membedakannya dengan gejala kemagnetan. Kemudian ada juga Dufay tahun 1700 yang menemukan bahwa ada dua jenis zat kelistrikan, yaitu tolak-menolak dan juga tarik-menarik. Kemudian ada juga Franklin, ilmuwan USA, yang membagi muatan listrik atas dua, yaitu listrik positif dan juga listrik negatif. Selain itu, ada Millikan. Millikan di sini mencari harga muatan paling kecil dengan menggunakan percobaan tetes minyak Millikan, dan diperoleh muatan elektron E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Nah, muncul satuan Coulomb di sini dan disempurnakan oleh Coulomb melakukan perhitungan besarnya interaksi tolak-menolak atau tarik-menarik. Nah, berdasarkan eksperimen yang dilakukan, Dufay menyimpulkan bahwa ada dua jenis sifat kelistrikan, dan kelistrikan itu adalah tolak-menolak dan tarik-menarik. Tolak-menolak apabila dua jenis zatnya sama atau senama. Sedangkan tarik-menarik apabila dua jenis zatnya berbeda atau tidak senyawa. Dari sini, Dufay juga mengetahui adanya gaya tolak atau gaya tarik, namun tidak bisa menjelaskan besarnya. Untuk mengetahui besar gaya tolak atau gaya tarik, maka digunakan hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh Coulomb, yaitu menghasilkan hukum namanya hukum Coulomb. Bunyi hukum Coulomb adalah besarnya gaya tolak atau gaya tarik antar dua muatan berbanding langsung atau berbanding lurus dengan hasil kali muatan-muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Sampai di sini apakah Anda paham? Oke, mudah bukan? Nah, sekarang kita lanjut pembahasan mengenai listrik dan materi. Nah, di sini. Listrik merupakan sifat yang tertaut pada butir-butir materi. Hal ini dapat dilihat dalam susunan atom. Nah, bisa dilihat di sini gambar atom. Atom merupakan bagian paling kecil dari suatu zat yang terdiri dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Dalam struktur atom, elektron yang mengelilingi inti bermuatan negatif, proton bermuatan positif, dan neutron tidak bermuatan. Elektron bermuatan negatif dan proton bermuatan positif merupakan sifat kelistrikan dalam suatu materi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Gilbert, seorang dokter istana Inggris, mengatakan bahwa materi atau atom adalah netral. Kenapa dikatakan netral? Karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron.
Atom bermuatan positif apabila jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Sedangkan atom bermuatan negatif dikatakan lebih banyak apabila jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Elektron dalam suatu materi memiliki sifat mudah berpindah dari atom yang satu ke atom yang lain. Nah, sedangkan benda netral, kenapa dikatakan netral? Karena benda yang tidak memiliki muatan. Benda netral dapat dibuat bermuatan listrik dengan cara digosok. Benda yang satu dengan benda yang lain. Nah, pemberian muatan dengan cara digosok inilah yang dinamakan dengan listrik gosok. Tadi sudah saya sampaikan bahwa seorang ilmuwan bernama Millikan melakukan percobaan tetes minyak Millikan dengan mencari harga muatan paling kecil sehingga diperoleh muatan elektron E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, bisa dilihat di situ adalah percobaan tetes minyak Millikan. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai elektroskop dan induksi muatan. Elektroskop itu adalah suatu benda yang bisa membuktikan apakah benda tersebut bermuatan listrik. Benda dapat bermuatan listrik apabila digosok dengan benda lain. Nah, itu adalah gambar elektroskop. Bisa Anda lihat, di sini ada bagian-bagiannya. Di mana A itu adalah daun elektroskop yang terbuat dari lembaran tipis aluminium. Apabila ada muatan listrik, maka daun elektroskop akan membuka. Dan apabila tidak, maka akan tetap tertutup. B adalah logam. C adalah penyangga. Penyangga itu berbahan karet. D kotak transparan, melindungi sistem dari arus udara luar. Dan F adalah kepala elektroskop. Nah, gini. Elektroskop tidak bisa mendeteksi jenis muatan dari benda yang disentuhkan, tetapi hanya dapat mendeteksi apakah benda itu bermuatan atau tidak. Jadi kita hanya tahu, oh ternyata benda yang tadi digosok memiliki muatan listrik, namun tidak bisa menentukan jenis muatannya, apakah itu muatan positif atau muatan negatif. Nah, apabila elektroskop didekatkan dengan sebuah benda yang sudah digosok, nanti akan membuat daun elektroskop itu mengembang atau menutup. Peristiwa mengembangnya daun elektroskop disebabkan oleh adanya induksi muatan, di mana peristiwa pemisahan muatan positif dan negatif pada benda netral itu disebut induksi. Coba Anda perhatikan pada gambar A. Gambar A di situ adalah gambar sebuah kepala elektron dan juga daun elektron. Pada bagian atas di situ benda masih bermuatan netral. Mengapa dikatakan netral? Karena jumlah muatan positif dan negatif sama. Sehingga daun elektroskop tetap tertutup. Jadi daunnya tidak akan mengembang karena bendanya bermuatan netral. Nah, apabila kita dekatkan dengan sebuah benda yang bermuatan positif dan didekatkan dengan kepala elektroskop, maka akan terjadi perpindahan di mana kepala elektroskop akan menjadi bermuatan negatif dan juga daun elektroskop akan mengembang dan bermuatan positif.
Namun kita tidak pernah tahu muatannya apa jenisnya. Selanjutnya, nah ini. Pemberian muatan dengan cara induksi. Gambar A di sini. Ini hanya sebagai ilustrasi saja. Gambar A, kepala elektroskop kita dekatkan dengan benda bermuatan, maka muatannya pasti akan berpindah. Jadi, muatan positif akan mengumpul dengan muatan positif, muatan negatif juga akan mengumpul dengan muatan negatif, sehingga daunnya akan berkembang, mengembang. Lain halnya, jika kita groundkan, maka tidak akan ada perubahan pada daun elektroskop karena tidak ada muatannya. Kemudian apabila groundnya kita lepas kembali, maka daun belum mengembang. Sedangkan gambar D di sini, apabila efek groundnya sudah hilang, maka daun akan berkembang, mengembang, dan juga muatannya akan berbeda. Jadi antara daun elektroskop dan kepala elektroskop itu akan berbeda jenis. Nah, ini ada contoh soal. Buatlah benda berbentuk lingkaran atau bola seperti gambar di bawah dengan cara induksi supaya bermuatan negatif. Jelaskan. Nah, seperti yang sudah Anda lihat bahwa benda yang berbentuk lingkaran tadi masih bersifat netral. Muatannya netral, jadi masih ada muatan positif dan muatan negatif yang jumlahnya sama. Bagaimana cara membuatnya supaya benda tersebut bermuatan negatif? Yaitu kita lakukan dengan cara induksi. Nah, silakan diperhatikan penyelesaiannya. Nah, di sini ya. Mula-mula bola netral didekati dengan benda bermuatan positif. Nah, seperti gambar di bawah. Jadi, ketika kita dekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, maka benda atau bola netral tadi yang muatannya masih acak, maka secara otomatis akan memisahkan diri. Karena bendanya bermuatan positif, maka yang berada di ujung kiri bola netral tersebut akan menjadi bermuatan negatif. Sedangkan muatan positifnya akan saling menjauh karena tolak menolak, berada di sisi yang sebelah kanan. Sampai di sini sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjutkan. Nah, muatan positif dan negatif di dalam bola itu akan saling terpisah. Gitu ya. Nah, supaya muatannya berubah menjadi hanya negatif saja, maka perlu kita groundkan. Kita groundkan, kita putuskan, maka muatan positifnya akan hilang dan hanya tersisa muatan negatif saja. Nah, sehingga muatan negatif akan menyebar ke seluruh permukaan bola netral. Sehingga apabila benda bermuatan positif diambil, maka akan saya ulangi, mula-mula bola netral didekati dengan benda bermuatan positif, seperti gambar di bawah ini. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah benda netral. Bolanya netral, terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Lalu kita dekatkan dengan benda yang bermuatan positif. Apa yang terjadi? Yang terjadi pasti muatan positif dan negatif akan saling terpisah. Menyesuaikan dengan dari mana asal benda yang kita dekatkan tadi. Nah, kemudian kita gambar selanjutnya di sini ya. Gambar selanjutnya,
karena tadi didekatkan dengan muatan positif, sehingga muatan positif akan melakukan tolak menolak karena berbeda jenis. Jadi muatan positif berada di sisi sebelah kanan. Dan muatan negatif akan berada di sisi sebelah kiri. Karena sifat zat tadi, sifat suatu benda, apabila jenisnya sama akan tolak menolak. Apabila benda yang jenisnya berbeda, maka akan tarik menarik seperti gambar. Sampai di sini paham? Nah, oke. Kita lanjutkan. Bagaimana supaya bola netral tadi menjadi hanya bermuatan negatif? Maka perlu kita hubungkan dengan tanah, seperti gambar berikut. Nah, kita groundkan, kita hubungkan dengan tanah. Sehingga muatan positif tadi akan ikut tergroundkan. Jadi muatan positif akan hilang. Nah, muatan negatifnya masih ada di sisi sebelah kiri di sini. Apabila benda bermuatan positif tadi kita jauhkan, apabila benda bermuatan listrik tadi negatif tadi kita positif tadi, apabila benda bermuatan positif tadi kita jauhkan, maka muatan negatif akan tersebar merata ke seluruh permukaan. Nah, kemudian hubungan dengan tanda tadi kita putuskan, sehingga benda atau bola netral tadi sekarang akan bermuatan negatif saja. Sampai di sini saya harap Anda jelas. Untuk tugas yang harus Anda lakukan adalah bagaimana jika benda bermuatan netral atau benda netral. Untuk tugas Anda, silahkan dilakukan sebaliknya. Tadi Anda diminta di contoh soal Anda diminta untuk membuat benda berbentuk lingkaran atau bola, kemudian dengan cara induksi supaya bermuatan negatif. Sekarang tugas Anda adalah bagaimana jika setelah dilakukan induksi bendanya menjadi bermuatan positif. Nah, langkahnya sama. Silahkan Anda buat di buku catatan. Terima kasih. Sampai jumpa.